Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Biasanya nih ya, proses penyidikan ataupun barang buktinya itu belum tentu akurat di persidangan. Jadi masih dicari celah nih, ya kan? Berarti kan dengan kata lain itu belum akurat menurut saya gitu. Atau bisa jadi ini persidangan diundur-undur agar apa? Agar mereka ini, Siddiq Bir dan Mail itu ditahan-tahan lama-lama nih sama si Bawang. Ya kita kan nggak tahu ya, itu kan antara urusan mereka lah ya. Tapi yang pasti after persidangan dor jadi nggak usah pada senang dulu, nggak usah pada hore gitu. Udah kayak ini aja ngerayain birthday party gitu kan. Nanti kalau udah persidangan, after persidangan baru tuh dikoreksi lagi. Ingat ya, berkas belum tentu terbukti benar dan lain sebagainya. Ini masih tahap proses penyidikan kepada Bapak Kepolisian. Apakah Nikita Mirzani bisa bebas? Ini pertanyaan yang sering kali terjadi ditanyakan oleh netizen di live saya. Nikita Mirzani ya dikenakan pasal ancaman pasal pemerasan dan TPPU. Yang berat dalam hal ini adalah TPPU-nya. Kenapa? Karena TPPU-nya ancamannya bisa maksimal 20 tahun itu, bisa sampai 20 tahun. Nah, ini yang berat TPPU. Tapi TPPU, tindak pidana pencucian uang ini harus ada predikat kremnya. Predikat krem itu pidana asal. Pidana asalnya apa? Ya pengancaman atau pemerasan tadi. Kemudian pertanyaannya, bisa bebas nggak Nikita Mirzani? Pendapat saya, bisa saja Nikita Mirzani bebas di persidangan nanti, asalkan pengacaranya bisa membuktikan di persidangan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa perdata, bukan pemerasan atau pengancaman. Peristiwa perdata itu apa? Endorsement misalnya, kerjasama bisnis dan sebagainya. Sehingga kalau pengacara Nikita Mirzani bisa membuktikan di persidangan ini merupakan peristiwa perdata, maka Nikita Mirzani tidak bisa dikenakan pasal pengancaman maupun pemerasan, sehingga otomatis TPPU-nya dia bisa lepas karena predikat kremnya itu perdata, sehingga tidak bisa TPPU disandingkan dengan peristiwa perdata, gitu ya. Jadi bisa saja Nikita Mirzani lepas asal tadi pengacaranya lihai dan dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana. Oke? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kubu Reza Gladys yakin ada tersangka lain usai penahanan Nikita Mirzani diperpanjang. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Sempat mendengar dan membaca di berita bahwa ada, saya tidak tahu kebenarannya ya, ada rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terlapor. Kalau rekaman pembicaraan itu saja yang dijadikan sebagai bukti, maka bisa saja rekaman yang dipakai atau direkam secara diam-diam itu dapat saja dinyatakan sebagai unlawful legal evidence atau mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kenapa mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar? Karena rekaman itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum sebagaimana di dalam Undang-Undang ITE. Nah, merekam dan kemudian disebarluaskan ini tentunya juga memiliki sanksi pidana. Jadi tidak serta-merta rekaman yang kita punya secara diam-diam hanya akan menjerat orang. Kita pun dapat terjerat juga dengan itu. Sehingga jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Namun sekali lagi saya tidak mengetahui apa alat bukti yang lain. Tapi kalau berangkat dari bukti rekaman diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan hanya itu yang dipakai, maka menurut saya bukti rekaman itu tidak bisa juga dipakai sebagai petunjuk. Karena direkam secara diam-diam dan disebarluaskan. Bagaimana cara penyebarluasannya? Salah satunya adalah dengan membuat laporan kepolisian.
Nah, itu tentunya bisa saja masuk ke dalam konstruksi unlawful legal evidence. Dan saya yakin penasihat hukum Nikita Mirzani pasti sudah mempelajari itu lebih jauh untuk dilakukan pembelaan di persidangan. Saya pikir begitu. Tapi secara hukum tidak dibolehkan Bang orang merekam diam-diam terus kemudian disebarluaskan untuk menjadi barang bukti juga. Iya, sepengetahuan saya itu tidak diperkenankan. Karena itu jika kita menghubungi pihak-pihak tertentu seperti perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan asuransi, mereka selalu menyampaikan bahwa pembicaraan tersebut direkam sehingga para pihak yang terlibat dalam pembicaraan itu tahu bahwa pembicaraan ini direkam. Namun apabila kita merekam secara diam-diam dan dihadirkan itu sebagai alat bukti untuk di persidangan, maka tentunya itu masuk dalam kategori unlawful legal evidence sebagaimana itu ada di dalam buku Prof. Edi yang judulnya Teori Pembuktian. Dan itu sekarang sudah umum diketahui oleh orang, bahkan banyak sekali kok informasi-informasi yang bisa kita dapat dengan teori-teori pembuktian yang sifatnya unlawful. Maka bisa saja tersangka atau terdakwa akan lepas dari masalah ini semua. Perpanjangan dari Masa tahanan Nikita Mirzani ke 40 hari ke depan seperti apa menyikapi? Ya, jadi terhadap perpanjangan masa waktu 40 hari ya. Kami pikir, kami berpendapat itu hal yang wajar ya. Dalam hal ini seperti sebagaimana hukum normatif ya, hukum acara, dengan dilakukannya penambahan masa perpanjangan 40 hari berarti jaksa penuntut umum merasa bahwa ada hal-hal lainnya yang harus dipenuhi oleh penyidik ya. Pertama, ini dugaan kami ya, dugaan kami. Mungkin saja penyidik itu diminta oleh jaksa penuntut umum untuk melengkapi hal-hal yang terkait dengan persangkaan pasal 368, pasal 27 ayat 2, pasal 345 TPPU ya. Mungkin ada hal-hal yang lainnya sehingga kemudian pasal-pasal itu dapat dikuatkan lagi dengan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang pertama dugaan kami. Nah, yang kedua dugaan kami adalah mungkin saja ya jaksa penuntut umum memberikan petunjuk-petunjuk terhadap rangkaian peristiwa ya sebagaimana yang disampaikan oleh klien kami dalam laporannya ya. Karena klien kami itu sudah membuat laporan terkait 4 peristiwa. Satu, peristiwa 27 Oktober, kemudian peristiwa 13 November, kemudian peristiwa 14 November, dan peristiwa 27 November 2024 ya. Jadi sehingga ya mungkin ya, kami anggap mungkin terhadap peristiwa-peristiwa ini jaksa penuntut umum menganggap bahwa ini harus dikaitkan oleh penyidik sehingga tidak harus hanya 2 tersangka tetapi lebih dari 2 tersangka. Seperti itu. Oke, tapi Abang tetap berkeyakinan bahwa petunjuk dari jaksa ini menginginkan ada 1 tersangka lagi. Begitu Bang? Iya dong, ini kan kita nggak boleh mundur dari pendapat yang sudah kita bangun konstruksi hukumnya gitu. Artinya ketika kita salah membangun sebuah konstruksi hukum, kemudian kita tidak berani mempertahankan pendapatnya, berarti ya kita kurang profesional dalam hal itu. Seperti itu dia. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Hai guys, ketemu lagi kita. Oh ya guys, sejak Haniki ditetapkan menjadi tersangka kemudian mengajukan penangguhan penahanan tetapi tidak di ACV dan kemudian ditahan selama 20 hari. Setelah 20 hari ternyata pihak kepolisian malah memperpanjang penahanan untuk Haniki dan Mail. Untuk pihak kepolisian, apa kabar Pak dengan gerombolan sirkus, terutama Nyonya Selong Sengkuni Ular Bodrek yang katanya udah dijadikan tersangka tetapi belum juga ditahan? Apakah itu sebuah bentuk keadilan di negeri ini? Terutama untuk Bapak yang ada di dalam video. Bapak nggak mau kan netizen atau masyarakat Indonesia berpikiran tidak-tidak menilai instansi kepolisian yang tidak-tidak? Bapak sebagai orang yang mengerti akan hukum, yang hidup di negara yang berasaskan Pancasila, tolong dong Pak, tegakkan Pancasila sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kalau pihak kepolisian saja bisa tegas menindak Kaniki dan Mail, tindak tegas juga lawan-lawannya. Lagi-lagi jangan sampai uang yang lebih berkuasa dan bisa menyetir kalian. Tolong tegakkan keadilan sesuai kebenaran, bukan atas permintaan. Polisi baru-baru ini mengungkap nasib Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra. Rupanya Nikita dan Mail mendapat perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan. Sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 22 Mei setelah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka saudari NM dan saudara IM, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari. Saat ini terus penyidik melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Mendengar kabar tersebut, pelapor Nikita Dr. Reza Gladys diwakili pengacaranya Julianus Sembiring mengungkap soal alasan dibalik perpanjangan penahanan itu. Menurut Julianus, ada kemungkinan penyidik mendapat permintaan khusus dari pihak JPU. Mungkin saja penyidik itu diminta oleh jaksa penuntut umum untuk melengkapi hal-hal yang terkait dengan persangkaan pasal 368, pasal 27B ayat 2, pasal 345 TPPU, kata Julianus. Kemungkinan lainnya yakni JPU memberikan petunjuk berdasarkan rangkaian peristiwa yang dilaporkan Reza. Selain itu ada pula dugaan jika JPU sedang memeriksa kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut. Sebelumnya besti sekaligus bos Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama dicurigai menjadi salah satu pihak yang terlibat. Namun Dr. Oki lewat pengacaranya Sunan Kalijaga menyangkal hal itu. Akibat dari kebaikannya, dia terjebak di antara dua pihak yang berseteru, seru Sunan. Itu dibuktikan tadi malam sampai keluar air mata sedikit. Dia bilang, saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun dari orang-orang yang berseteru. Saya rasa Dr. Oki ini adalah seseorang yang baik, tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Saya kutip perkataan Dr. Oki, saya sudah lebih dari cukup punya uang daripada harus mengambil uang dari hal-hal seperti itu. Demi Allah, Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka agar bisa berdamai.